Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Sasabila dengan NIM 140, 120, 4037, kelas MB 4406. Di sini saya akan sedikit mepresentasikan hasil analisis rasio keuangan GTS Internasional pada kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2020, 2019, 2018. Bertujuan untuk memenuhi tugas sebelum UTS, mata kuliah Manajemen Keuangan. Di dalam analisis rasio keuangan ini, saya dapatkan laporan keuangan pada website idx.co.id dan informasi berita dari Tribun Bisnis. Profil company. Berdiri sejak 1986, Hamilco sebagai anak perusahaan PT GTS Internasional, PT GTSI, berkembang melalui kemitraan antara PT Hempus dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. untuk mewujudkan dan mengembangkan kapal LNG serta pelayanannya. Mereka memiliki, mengelola, mengawaki kapal, dan memberikan kinerja yang unggul. PT GTS Internasional Tbk atau biasa disebut GTSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas alam dan buatan, transportasi laut dalam negeri maupun luar negeri untuk barang khusus dan aktivitas perusahaan holding. GTSI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Berikut saya lampirkan gambar kapal yang dimiliki GTSI, serta saya melampirkan berita dari Tribun Bisnis yang diunggah pada tanggal 4 September 2021. Dan beberapa lampiran cuplikan yang saya ambil dari laporan idx.co.id. Kita memasuki liquidity ratio. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar atau current liabilities dengan aset lancar. Semakin besar current ratio-nya, semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus current assets dibagi current liabilities, kita dapat menyimpulkan bahwasanya perusahaan untuk membayar utang lancar atau current liabilities dengan aset lancar di tahun 2018 sebanyak $21,227 dan di tahun 2019 naik menjadi $37,053 dan mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan pandemi menjadi $27,269. Lalu yang kedua adalah asset test ratio. Asset test ratio yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar atau current liabilities dengan aset yang paling lancar. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus current assets dikurangi inventories dibagi current liabilities. Dapat kita simpulkan bahwasanya kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya lebih bagus di tahun 2019 dikarenakan setiap $1 aset lancarnya sebesar $36,593. Kita memasuki average coolage period. Average collection period yaitu rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Semakin cepat, semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Accounts receivable dibagi daily credit sales. Kesimpulannya adalah bahwasanya perusahaan GTS Internasional dapat mengumpulkan piutang paling baik pada tahun 2018 setiap 1,75 hari atau 2 hari. Selanjutnya adalah account receivable turnover. Account receivable turnover yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan penagihan hutang dan semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Jadi credit sales dibagi dengan account receivable. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya perusahaan dapat mengumpulkan piutang paling sering pada tahun 2018 sebanyak 208,21 kali per tahun. Baik. Inventory turnover. Inventory turnover yaitu menggambarkan likuiditas relatif persediaan. Seberapa banyak persediaan mengalami perputaran. Semakin cepat perputaran, maka semakin baik pula. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus COGS dibagi inventory. Kesimpulannya adalah perusahaan paling sering melikuidasi inventory pada tahun 2019 sebelum pandemi, yaitu sebanyak 115,20 kali per tahun. Dan yang paling lama untuk melikuidasi pada tahun 2020 di saat pandemi, yaitu 7,51 kali dalam setahun.
Kita memasuki capital structure ratio. Yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio yaitu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin kecil, maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut, yaitu total debt dibagi total aset. Dapat kita simpulkan bahwasanya pada tahun 2020, setiap $1 total aset yang dimiliki perusahaan dapat membayar hutang $0,413, yang artinya semakin banyak sisa maka semakin baik perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah times interest earned. Times interest earned yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Melalui rumus operation income dibagi interest expense, kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan bahwasanya pada tahun 2020, perusahaan dapat membayar tiap $1 dengan EBIT sebanyak $46,1. Selanjutnya kita memasuki Asset Management Efficiency Ratio. Yang pertama adalah Total Asset Turnover atau T2. Total Asset Turnover yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Melalui rumus sales dibagi total aset, kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya pendapatan paling besar apabila tiap $1 total aset dapat memberikan pendapatan pada tahun 2018, yaitu sebesar $0,37. Tetapi kurang dari satu pendapatan juga dinilai kurang baik. Selanjutnya adalah Fixed Asset Turnover. Fixed Asset Turnover yaitu mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar, maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus sales dibagi net fixed asset. Dapat kita simpulkan bahwa pendapatan terbesar setiap $1 fixed asset pada tahun 2019 yang paling baik yaitu sebesar $0,57. Karena semakin besar pendapatan, maka semakin baik. Dan menurun pesat saat era pandemi, yaitu pada tahun 2020 sebesar $0,30. Oke, kita memasuki profitability ratio. Operating Return on Investment atau OROI. OROI yaitu mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus operating income dibagi total aset. Dapat kita simpulkan bahwasanya pendapatan operasional pada tahun 2020 adalah pendapatan terbesar, yaitu setiap $1 total aset menghasilkan $0,16, tetapi ini juga termasuk kurang bagus karena laba kurang dari $1. Operating Profit Margin atau OPM. OPM yaitu mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus operating income dalam kurung yang bisa juga dengan EBIT dibagi dengan sales, dapat kita simpulkan bahwasanya setiap $1 pendapatan dari penjualan menghasilkan pendapatan operasional yang paling besar pada tahun 2020, yaitu sebesar $0,54. Lalu net profit margin atau NPM. NPM yaitu mengukur neto laba per penjualan. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus net income dibagi sales, atau juga kita bisa memakai rumus gross profit dikurangi operating expense dibagi sales. Dapat kita simpulkan bahwasanya pada tahun 2020 perusahaan GTSI tiap $1 pendapatan penjualan paling tinggi selama kurun waktu 3 tahun, yaitu menghasilkan $0,48 laba bersih di tahun 2020. Lalu return on equity atau ROE. ROE mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Semakin besar, semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut, yaitu net income dibagi total common equity.
Dapat kita simpulkan bahwasanya besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham tiap $1 paling besar pada tahun 2020, yaitu sebesar $0,25 laba bersih. Lalu selanjutnya adalah gross profit margin atau GPM. GPM itu mengukur laba kotor per penjualan. Semakin besar maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus gross profit dibagi revenue, dapat kita simpulkan bahwasanya tiap $1 pendapatan pada tahun 2020, laba kotor tertinggi adalah sebesar $0,55. Dan jika semakin tinggi, maka semakin baik. Lalu selanjutnya adalah return on asset atau ROA. ROA yaitu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar, maka semakin baik. Adapun hitungannya sebagai berikut. Dengan rumus net income dibagi total aset, dapat kita ketahui bahwasanya setiap $1 total aset tertinggi pada GTS internasional dapat menghasilkan $0,41 laba bersih. Demikian hasil analisis rasio keuangan GTS internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.